Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Siska Liana. Kedua ada Gracia Evania Laviola. Yang ketiga ada Meggy Nurfitriani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar industri dan perilaku pembelian industri. Yang pertama ada pengertian pasar industri. Pasar industri atau disebut juga pasar produsen atau pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang dan jasa dalam bentuk lain, selanjutnya akan dijual, disewakan atau diserahkan pada pihak lain. Pasar industri utama meliputi perikanan, pertanian, pertambangan, kehutanan, manufaktur, konstruksi, transportasi, fasilitas umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, serta jasa. Kemudian ada jenis industri. Pertama berdasarkan tempat bahan baku. Satu ada industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contohnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, dan masih banyak yang lainnya. Dua ada industri non-ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam sekitar. Ketiga ada industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh ada asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan yang lainnya. Selanjutnya, jenis industri berdasarkan besar kecilnya modal. Pertama ada industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang besar untuk kegiatan operasinya dan pembangunannya. Kedua, industri padat karya, yaitu industri yang dititikberatkan pada besarnya jumlah tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan dan operasionalnya. Kemudian ada jenis-jenis atau macam industri berdasarkan klasifikasi dan penjenisannya menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19 /M/I 1986. Yang pertama ada industri kimia dasar, contohnya seperti semen, obat-obatan, kertas, dan pupuk. Yang kedua ada industri mesin dan logam dasar, misalnya ada industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan tekstil. Ketiga ada industri kecil, contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, dan minyak goreng. Keempat ada aneka industri, yaitu seperti pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis atau macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah 1-4 orang. Yang kedua ada industri kecil, yaitu jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 5-9 orang. Ketiga ada industri sedang atau industri menengah, yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya terdiri antara 20-99 orang. Yang keempat ada industri besar, yaitu jumlah karyawan atau tenaga kerjanya berjumlah antara 100 atau lebih. Selanjutnya ada pembagian atau penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Satu ada industri yang berorientasi atau menitik beratkan pada pasar, yaitu industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu industri yang berorientasikan atau menitikberatkan pada bahan baku atau biasanya disebut supply oriented industry, yaitu jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar. Yang ketiga yaitu industri yang berorientasikan atau menitikberatkan pada tenaga kerja atau yang biasa disebut manpower oriented industry, yaitu industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biaya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja atau pegawai untuk lebih efektif dan efisien. Macam-macam jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan yaitu ada satu, yaitu industri primer. Adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil dari olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya itu adalah hasil produksi pertanian, peternakan. Yang kedua, industri sekunder, yaitu adalah
industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya. Yang ketiga, industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya. Perilaku-perilaku pembelian di pasar industri itu ada 4. Yang pertama, pembelian ulang sepenuhnya merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh secara rutin memesan ulang sesuatu tanpa adanya modifikasi. Yang kedua, pembelian ulang dengan modifikasi. Yang ketiga, tugas baru. Dan yang keempat, pembelian sistem. Peserta proses pembelian di pasar industri yaitu pengambilan keputusan organisasi pembelian disebut pusat pembelian adalah semua individu atau unit yang berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan di pasar industri. Pemakai dan pemberi pengaruh. Pengambilan keputusan orang di dalam pusat pembelian suatu organisasi yang memiliki kekuatan formal dan informasi untuk memilih atau menyetujui pemasok yang harus dipilih. Penjaga gawang adalah orang yang di dalam pusat pembeli suatu organisasi yang mengendalikan arus informasi kepada orang lain. Pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri yaitu 1. Perkembangan peraturan dan kondisi politik. Yang kedua, perkembangan persaingan. Yang ketiga, budaya dan adat istiadat, perkembangan ekonomi, kondisi penawaran, dan perubahan teknologi. Faktor-faktor organisasi yaitu tujuan, kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi dan sistem. Faktor-faktor antar pribadi. Yang pertama, otoritas. Yang kedua, status. Yang ketiga, empati. Yang keempat, kemampuan mempengaruhi orang. Proses pembelian di pasar industri. Yang pertama, pengenalan. Masalah tahap pertama dalam proses pembelian di pasar industri ketika seorang di perusahaan tertentu mengenali adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipecahkan dengan memperoleh barang atau jasa tertentu. Yang kedua, penjabaran kebutuhan secara umum. Tahap dalam proses pembelian di pasar industri ketika perusahaan tersebut menjabarkan secara umum karakteristik dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, spesifikasi produk. Tahapan ketika organisasi pembeli memutuskan dan memspesifikasikan karakteristik produk yang secara teknis terbaik atas barang yang dibutuhkan. Analisis nilai, pendekatan pengurangan biaya di mana semua komponen dipelajari secara seksama guna menentukan apakah dapat dirancang ulang, distandarisasikan, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih baik. Yang kelima, pencarian pemasok. Tahapan ketika pembeli berusaha mendapatkan pemasok terbaik. Yang keenam, pengumpulan proposal. Tahapan ketika pembeli mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal. Yang ketujuh, pemilihan pemasok. Tahapan ketika pembeli mengulas proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok. 8. Spesifikasi pesanan rutin. Tahapan ketika pembeli menulis pesanan akhir kepada pemasok terpilih, membuat daftar spesifikasi, kuantitas yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengembalian barang, dan garansi. 9. Penilaian kinerja. Tahapan ketika pembeli meningkat keputusannya terhadap pemasok sambil mengambil keputusan apakah akan melanjutkan, memodifikasi, atau memutuskan perjanjian hubungan tersebut. Karakteristik pasar industri. Yang pertama, menurut struktur dan permintaan pasar. Yang pertama, pasar industri memiliki lebih sedikit pembeli tetapi lebih besar nilainya. Yang kedua, pelanggan pasar industri lebih terkonsentrasi secara geografis.
Permintaan pembeli industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Yang keempat, permintaan di pasar industri lebih inelastis, kurang terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek. Yang kelima, permintaan di pasar industri lebih berfluktuatif dan lebih cepat. Menurut sifat untuk unit pembelian, yang pertama, pembelian di pasar industri melibatkan lebih banyak pembeli. Yang kedua, pembelian di pasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Yang ketiga, pembelian barang dilakukan secara lebih kontinu, terus-menerus secara periodik. Yang keempat, pembelian dilakukan secara timbal balik, saling mengadakan pembelian produknya masing-masing. Yang kelima, pembelian dilakukan melalui syarat-syarat pembelian secara formal dengan perjanjian yang mengikat untuk pembelian tunai, kredit, ataupun leasing. Yang keenam, pembelian dilakukan secara dependen. Umumnya, banyak dipengaruhi berbagai faktor organisasi, berbagai tipe keputusan dan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pembeli di pasar industri biasanya menghadapi pengembalian keputusan yang kompleks. Yang kedua, proses pengembalian industri lebih formal. Yang ketiga, dalam pembelian di pasar industri, penjual dan pembeli bekerja lebih erat dan membangun hubungan jangka panjang. Yang keempat, pembeli di pasar industri dipengaruhi oleh aspek intraorganisasi, aspek hubungan intraorganisasi serta aspek hubungan interpersonal. Aktivitas pembelian terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, pusat pembelian yang terdiri dari semua orang yang terlibat dalam pengembalian keputusan pembelian. Yang kedua, proses pengembalian keputusan pembelian. Jadi, kesimpulannya, pasar industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Berbagai situasi pembelian utama dalam pasar industri melingkupi pembelian ulang sepenuhnya, pembelian ulang dengan modifikasi, tugas baru, dan pembelian sistem. Peserta proses pembelian di pasar industri meliputi pemakaian, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, penjaga gawang. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pembeli di dalam pasar industri yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor antar pribadi, faktor individu. Sedangkan proses pembeliannya dijabarkan dalam tahapan, dimulai dari pengenalan masalah, penjabaran kebutuhan secara umum, spesifikasi produk, analisis nilai pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, spesifikasi pesanan rutin, dan penilaian kerja. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.